pertama wasiat para wali yang 9 itu apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang pertama apa? Taubat. Kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Kembali sadar. Yang pertama, apa? Yang kedua? Artinya apa? Ridho, mau menerima apa adanya. Itu qanaah. Ridho, mau menerima apa adanya. Nah, sekarang yang ketiga zuhud. Zuhud itu khilafur raghbah. Kalau lihat di syarahnya itu. Jadi sebaliknya dari senang ya, atau suka ya. Maksudnya kepada dunia. Itu zuhud. Nah, di sini ulama membagi 3 tingkatan zuhud. Yang pertama ada zuhud itu tarkul haram. Nah, zuhud yang paling rendah tingkatannya. Meninggalkan apa yang sudah jelas haram. Daripada makanan, minuman, pakaian, apapun itu. Yang jelas haram, ditinggalkan. Yaitu zuhud yang paling rendah. Nah, yang kedua, naik lagi tingkatannya zuhud itu tarkuma fauqal hajat. Meninggalkan selebihnya dari kebutuhan. Ya. Jadi apa saja yang melebihi dari kebutuhan itu ditinggalkan. Baik dengan cara ditinggalkannya itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, ya, atau bagaimana saja. Ya, paham? Ya. Jadi jangan sampai mubazir. Wala tubazir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, karena orang-orang yang banyak berbuat mubazir itu teman saudara-saudaranya setan. Jadi sekiranya kita ada makanan lebih, jangan dibiarkan makanan itu mubazir. Nah, kasihkan cepat kepada orang lain. Ya. Kalau tidak ada orang yang mau menerimanya, hatta ke binatang. Jadiin makanan ternak daripada dibiarkan sampai busuk, sampai akhirnya oleh sendirinya tidak dimakan, oleh orang lain enggak juga. Nah, itu jangan dibiasakan. Ya, paham? Nah, makanya orang tua kita itu dulu kebanyakan itu kalau masak itu untuk 1 kali saja. Saat itu dipasak, saat itu dimakan, habis. Selesai, nanti masak lagi. Nah, itu kan hikmahnya banyak. Ya, saya masih kecil itu ingat. Ya, emak itu. Manggilnya kan emak. Jadi kalau masak itu dari pukul 8, 9 setelah duha. Ya, alat-alatnya juga masih tradisional gitu kan. Ya, pakai ini juga belum ada kompor, apalagi kompor gas. Pakai tungku gitu. Pakai kayu bakar segala macam. Nah, itu pukul 10 selesai masak itu. Nah, semua kumpul makan dan habis saat itu juga. Nanti setelah asar masak lagi gitu. Terus begitu. Nah, akhirnya tidak ada makanan yang sisa. Ya. Kalau sekarang ngomongnya juga susah.
Nah, jadi sekali lagi zuhud tingkatan yang kedua pertengahan itu adalah tarku ma faqal hajat. Meninggalkan apa yang melebihi kebutuhan. Ya, paham? Baik berupa materi, makanan, minuman, pakaian, termasuk juga bicara itu harus zuhud kita. Tinggalkan bicara yang berlebihan. Ya, bersikap, perilaku, perbuatan pun tinggalkan yang tidak dibutuhkan. Ya. Nah, tingkatan berikutnya ini yang paling tinggi zuhud itu tarkud dunya. Meninggalkan secara totalitas dunia. Nah, ini jarang-jarang orang yang bisa sampai. Jadi mau yang halal apalagi yang haram udah ditinggalkan. Itu zuhud paling tinggi. Masya Allah ya, untuk saat ini bicara makanan saja, kalau kita mau benar-benar menjaga yang namanya halalan thayyiban itu susah. Ya. Kita jajan bakso. Siapa yang bikinnya itu? Di mana bikinnya? Apa bahannya? Kita kan nggak tahu ya. Tahunya kita beli makan aja. Nah, sedangkan musuh-musuh Islam itu terus berusaha untuk bagaimana caranya agar Islam ini hancur, umatnya tidak berkualitas gitulah. Ya diantaranya melalui food, makanan, fashion, gaya, ya pakaian atau apapun, terus fun, hiburan, itu kan. Katanya di Cianjur itu daerah yang terdampak dengan gempa kemarin itu ternyata sudah banyak orang-orang yang murtad. Ya, ada yang ngirim videonya ke saya itu. Apa benar apa enggak wallahu alam. Tapi ya seperti itu. Pakai sarung, pakai peci, pakai sorban, namanya Ahmad, tahu-tahu pendeta. Allahu Akbar. Ya, sampai-sampai katanya ada masjid yang sekarang itu sudah menjadi gereja. Ya. Jadi mungkin itu apakah teguran bagi mereka yang imannya sedang labil, yaitu teguran agar stabil. Kalau bagi orang yang jelas imannya kuat, itu ujian. Kalau bagi mereka yang tidak beriman, ya itu azab, siksaan. Ya. Nah, jadi ya bapak-bapaknya pakai peci, terus ibu-ibunya juga pakai kerudung. Ternyata non muslim. Ya. Tata cara kebaktiannya pun mengikuti caranya Islam. Kumpul, terus doa bersama. Kayak kita tahlil atau kita marhaba. Allahu Akbar. Nah, oleh sebab itu maka ya, doa menjadi senjata kita untuk situasi dan kondisi seperti saat ini. Ya, banyak sekali rekayasa, banyak sekali distorsi, ya, pembalikan fakta. Nah, agar kita diselamatkan oleh Allah SWT, ya doa. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Seperti itu diantaranya. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Allahumma ya Allah, inni
Sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal kufri, dari kekafiran, wal fakri, dan kefakiran. Karena yang namanya kafir dan fakir ini dekat. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kufri, dari kekafiran, wal fakri, dan kefakiran, wa adzabil qabri, dan daripada siksa kubur. Ya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, qala, telah bersabda siapa? Rasulullah, az-zuhdu fid dunya rohatul qalbi wal badan. Orang yang bisa zuhud di dunianya, tapak di dunianya, artinya dia tidak menaruh kecintaan yang lebih kepada dunia, maka rohatul qalbi wal badan, itu menenangkan hati dan badan. Kalau mau tenang hati, tenang badan, ya zuhud. Warrogbatu fid dunya tutirul hamma wal hazan. Nah, sebaliknya kecintaan yang lebih kepada dunia itu akan tutilul hamma wal hazan, memperpanjang ya kegelisahan dan kesedihan. Jadi memperpanjang kegelisahan, kebingungan, dan kesedihan. Karena hatinya terus saja mikirin dunia itu. Coba kalau lepaskan hati kita dari dunia. Hanya Allah yang kita ingat dalam hati. Hanya akhirat, hanya Rasulullah SAW yang ada dalam hati kita. Itu hati tenang. Badan pun tenang. Wa ma qassara 'abdun fi ta'atillah illa abtalahu Allahu bil hammi. Nah, barang siapa seorang hamba qassara, gegabah, ya. Wa ma qassara 'abdun, dan tidaklah gegabah seorang hamba fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, illa abtalahu, kecuali Allah mengujinya. Illa abtalahu Allahu, kecuali Allah mengujinya bil hammi, dengan susah, dengan gelisah, dengan bingung. Jadi adanya susah, gelisah, bingung itu disebabkan gegabah dalam taat kepada Allah, gegabah dalam ibadah. Ya, artinya ibadahnya semau-maunya dia. Lagi mau sholat, lagi enggak cuek, lagi mau baca Quran, mau enggak, ya begitu. Zikir pun sama. Ya, kalau ibadah enggak mau pakai aturan, semau-maunya dia aja. Dikasih tahu, ini rukun sholat 17, berdirinya harus begini, rukunya, i'tidalnya, enggak mau. Gimana saya aja, kenapa kamu nilai saya? Biarkan Allah yang menilai saya. Itu kan jawaban seperti benar, padahal ngawur. Ya, kenapa kamu harus membenarkan saya? Ya, biarkan Allah yang membenarkan, kalaupun saya salah. Kenapa kamu harus menilai saya? Biarkan Allah yang menilai saya. Kalau dalam ibadah jangan begitu, kan ada aturannya. Ya, kita pakai fikih itu berdasarkan bimbingan dari Allah. Ya, dari mulai wudu, surat apa itu? Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, caranya begini-begini. Wudunya, adusnya, tayamumnya begini, sholatnya ada aturannya, itu kan dari Allah, dari Nabi, itu udah jelas. Nah, banyaknya khilaf, banyaknya timbul perbedaan faham sampai akhirnya apa? Akhirnya orang itu
berselisih itu gara-gara tidak kembali kepada syariat yang benar, Al-Quran Al-Hadis yang disetelkan oleh ijma'nya, konsensusnya ulama, dan kias analoginya fuqaha. Ya kalau mau ngomong kayak tadi udah aja. Gua ibadah enggak, urusan gua, biarkan Tuhan yang ngurus, bukan kamu. Artinya kalau orang enggak ibadah jangan disalahkan. Itu mau bagaimana? Gak akan ada ujungnya kalau kembali ke seperti itu. Ya. Peranan ayat ud'u ila sabili rabbika itu mana? Ajaklah olehmu menuju Tuhan, menuju Allah. Itu kan dakwah, itu kan wajib. Ya. Dakwah itu kan mengajak. Walaupun untuk saat ini ya perlu diperhatikan juga atau dibenahi lah. Para dai itu kan, pekerja dakwah itu harusnya bertujuan untuk mengajak umat kepada Allah, bukan mengajak umat kepadanya. Gitu. Paham nggak? Kalau sekarang kan para dai kebanyakan dakwahnya itu mengajak umat kepadanya gitu kan, biar jadi pengikutnya, biar jadi penganutnya, biar jadi pencintanya, biar jadi. Nah, itu salah. Ya, tujuan dakwah oleh para dai itu mengajak umat untuk mengikuti Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Gitu kan. Jadi harusnya seorang dai ya menekankan kepada jamaahnya, kepada umatnya, ini saya berdakwah mengajak kepada semuanya, ayo kembali kepada Allah. Ya, ikuti Allah dengan Al-Qur'annya, dengan sunnah Rasulnya. Ya. Nah, bukan kalian mengikutiku kemana-mana datangnya dikejar, bukan begitu maksudnya. Ya, walaupun mungkin si dai-nya tidak memerintahkan, tidak menginstruksikan seperti itu, kemauannya sendiri, bisa saja. Apalagi yang ngejar-ngejar itu hanya terkesan dengan retorikanya, dengan gaya bicaranya, bahasanya yang lucu atau cocok, seneng gitu ya. Resep lah cek bahasa Sunda. Resep ah cenah ceramahna teh. Sejauh mana resepna teh? Lamun ngadenge ceramahna eta jadi tambah ibadah, jadi tambah ya tambah semangat, baik hablum minallahnya, hubungan dengan Allahnya, hablum minannas, hubungan dengan sesamanya, akhlaknya jadi tambah bagus. Kalau suami ke istri tambah bagaimana, istri pun demikian kepada suami tambah taat. Ya tambah soleh lah, semuanya tambah soleh. Nah baru itu bagus. Ya. Nah, ada lagi nih. Wa minha qaulun Nabi SAW. Lihat halaman 21. Syarahnya tuh, tengahnya tuh. Wa minha, dan daripada riwayat, ya bisa.
daripada riwayat atau perkataan tentang zuhud itu qaulun Nabi, sabda Nabi SAW, man arada ayyutiyahullahu ilman bighairi ta'allumin wa hudan bighairi hidayatin fal yazhad fid dunya. Man sing sapa wong saha jalma aroda anu karep, barang siapa menginginkan ayyutiyahu memberikan kepadanya siapa Allah ilman bighairi ta'allumin, ilmu tanpa belajar. Ayo, siapa yang pingin ilmu tanpa belajar? Laduni namanya. Wahudan dan petunjuk bighairi hidayatin, tanpa mencari. Ya. Fal yazhad, maka hendaklah dia berzuhud di dunia. Jadi kalau orang bisa zuhud di dunia, bisa melepaskan. Nanti ada penjelasan tentang zuhud itu, ya. Melepaskan ta'aluk, ya, keterkaitan kepada dunia itu nanti dapat ilmu tanpa belajar, tanpa dapat petunjuk, tanpa mencari. Nah, wa qauluhu, dan sabda Nabi alaihissalam, idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat seseorang, idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat seseorang qad u'tiya zuhdan fid dunya, yang sungguh telah diberi zuhud di dunia. Jadi kalau lihat orang yang hatinya tidak mencintai lebih kepada dunia, ya, wa qillata mantiqin, dan sedikit bicara, ya, wa qillata mantiqin, dan sedikit bicara. Bicaranya produktif. Ya. Bicaranya apa? Produktif. Kalau tidak, lebih baik diam. Nah, faktaribu, maka dekatlah kalian minhu, daripada orang itu. Ya. Faktaribu minhu, maka dekatlah kalian daripada orang itu. Fa innahu, maka sesungguhnya orang itu, orang yang bagaimana tadi? Yang zuhud dan sedikit bicara. Kalau tidak produktif, tidak bicara maksudnya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yulqinul hikmata. Yulqinu atau yulaqinul hikmata, akan mengajarkan hikmah. Ya, akan mengajarkan hikmah. Nah, makanya ada kiai disebut ahli hikmah. Nah, ini. Ya, jadi kiai ahli hikmah itu kiai yang jarang bicara, selain dia itu mengajar atau memberikan nasihat, itu enggak bicara. Ya. Terus dia itu zuhud. Nah, datang kemana-kemana ke kiai ahli hikmah. Ya, hidupnya itu zuhud. Bisa melepaskan hati dari dunia. Nah, orang kalau sudah begitu disebut ahli hikmah. Kenapa banyak orang datang meminta doanya? Karena doanya itu mustajab. Doanya mustajab. Ya. Nah, orang-orang punya hajat, punya kebutuhan, punya kepentingan, datang ke kiai hikmah, didoakan oleh kiai itu. Apa dikasih air, diminumkan atau dimandikan atau gimana? Karena kiai itu disebut ahli hikmah, ya zuhud tadi. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa wazhad dan zuhudlah kamu wada, ya, dan zuhud itu pakdu ala qati qalbika, tidak adanya keterikatan hatimu, ya, bil mali, dengan harta. Nah, awas jangan salah paham. La pakdun lahu, bukan tidak adanya untuk harta itu. Ya, taku, maka adalah kamu akola, yang paling berakal. Nah, maksudnya apa?
Di satu sisi kita ini ya seolah-olah tidak boleh punya harta, tapi di sisi lain dikatakan maksudnya bukan seperti itu. Nah, maka bahasanya yang paling pas itu sebagaimana Tuan Syekh Sultan Aulia ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, simpanlah harta atau dunia itu di tanganmu. Ya. Dan letakkan hanya Allah di dalam hatimu. Hanya akhirat, maaf ya. Hanya akhirat di dalam hatimu dan hanya Allah di dalam rasamu. Ya, coba perhatikan sekali lagi. Ini kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, simpanlah, letakkanlah dunia ya atau harta itu di tanganmu. Nah, sedangkan di hatimu itu letakkan akhirat. Dan Allah letakkan di semua rasamu, rasa cinta, rasa rindu, ya, ingin bertemu, rasa berharap, itu semua hanya untuk Allah. Sehingga semua rasa yang ada pada kita itu didasarinya karena Allah. Kalau berbicara karena Allah bukan saja yang namanya mencintai atau menyayangi, memarahi pun ada yang karena Allah. Dan itu bagus. Ya. Membenci karena Allah ada juga. Nah, itu maksud dari letakkan Allah di dalam semua rasa kita. Nah, maka kesimpulannya ya dari bait ini yang dimaksud dengan zuhud itu bukan berarti kita harus miskin total. Punya rumah kasihkan ke orang. Kenapa? Zuhud. Bukan. Punya mobil, pakaian cuman yang kita pakai aja. Ya. Enggak punya duit sedikit pun, padahal kita harus bayar listrik, padahal kita harus beli beras segala macam. Sekarang enggak ada yang enggak pakai duit, gitu kan? Nah, bukan begitu. Ya. Nah, lapak dun lahu itu maksudnya itu. Bukan artinya tidak ada dunia, tidak ada harta, tapi harta ada, harta dicari, ya. Bahkan kalau bisa jadilah orang yang paling banyak hartanya. Nah, tetapi jangan diletakkan dalam hati. Paham? Letakkannya di tangan. Kalau harta diletakkannya di tangan, akan mudah memberi. Ya karena kan diletakkannya di tangan. Ada orang datang minjem gak susah. Ada orang meminta-minta nggak susah, apalagi orang membutuhkan seperti sekarang korban gempa bumi di Cianjur itu. Kalau hartanya disimpan dalam di tangan, itu nggak susah ngasih. Ya tentu dengan aturan ngasih juga. Wala tabsuta kullal basti fataquda malum madhur. Jadi yang bagus itu tidak terlalu begini, tidak juga terlalu begini. Artinya kalau memberilah dengan aturan, tidak berlebihan, tidak pelit, tidak juga terlalu memberi, akhirnya kita rugi sendiri. Jadi yang bagus itu sedang-sedang saja, ada waktunya memberi, ada waktunya juga tidak.
Sejauh mana nih orang kita berinya ini? Perlu nggak? Diberinya bagaimana? Ada aturan seperti itu. Tahu nggak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Kayaknya itu bukan main itu. Sampai-sampai kunci kandang kudanya itu dari emas. Dari emas. Ya. Itu pakaiannya itu mahal. Mungkin kalau sekarang harganya yang jutaan. Tapi kalau ada yang minta, dikasihkan. Karena beliau tidak menyimpan hartanya sedikit pun dalam hati. Ya, kalau harta disimpan dalam hati kan susah untuk ngasih. Karena harus diambil dulu dari dalam. Susah. Tapi kalau disimpannya di tangan, mudah. Paham? Suatu saat pernah ada orang mau sowan. Ya, mau silaturahim kepada Tuan Syekh. Katanya beliau ulama besar, bahkan wali. Nah, orang itu baru sampai ke pesantrennya Tuan Syekh, melihat kudanya yang begitu bagus dan kandangnya itu kuncinya tadi dari emas itu. Dia akhirnya pulang lagi, nggak jadi sowan ke Tuan Syekh. Sambil dalam hatinya ngomong, masa orang kayak begini disebut ulama besar, wali apalagi. Yang begini mah orang doyan harta katanya. Tukang ngumpul-ngumpul harta katanya. Malas aku nemuinnya gitu. Jadi yang ada di pikiran dia, ulama itu harusnya di gubuk derita gitu kan. Di rumah sangat sederhana, sisi susukan saat gitu. RSS itu tipenya itu kan. Nah, jadi nggak boleh ulama itu di gedung gitu, di rumah yang mewah. Pikiran dia gitu. Akhirnya dia pulang lagi, taunya dia sakit. Dia sakit. Nah, diobatin dokter nggak sembuh-sembuh. Alternatif juga sama. Akhirnya ada seorang ulama ahli hikmah. Dia istikharah, ternyata orang itu akan sembuh apabila diobatinnya dengan memakan hati kuda yang sifatannya begini. Ternyata begitu ditanyakan kuda yang seperti itu milik siapa, yang adanya di mana? Nah, orang-orang bilang, oh itu kudanya Tuan Syekh itu. Gak ada yang punya kuda yang sebagus itu. Itu hanya Tuan Syekh yang punya. Coba saja minta, karena beliau itu sangat dermawan, sangat baik hati. Akhirnya diminta, dikasihkan. Tiap hari disembelih kuda-kuda yang bagus itu milik Tuan Syekh itu sampai 40 ekor, karena syaratnya harus 40 kuda itu. Disembelih satu persatu tiap hari sampai habis, artinya dimakan orang itu sampai sembuh. Setelah sembuh orang itu mau datang ke Tuan Syekh, mau berterima kasih, baru sampai depan pintu udah dibilangin sama Tuan Syekh, udah saya ikhlas. Tahu nggak, saya beli kuda itu karena saya tahu kamu mau butuh nanti. Akhirnya orang itu kan nggak bisa ngomong. Jadi jangan disamakan kalau ulama, kalau ya kiai kalau bahasa kita, dengan orang biasa itu beda. Ya. Nah, maka akhirnya orang itu merasa malu kan, karena udah buruk sangka kepada Tuan Syekh. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi, zuhud itu bukan artinya kita tidak boleh bekerja, mencari harta atau punya harta, bukan. Ya, tapi harta itu jangan mendominasi pikiran dan hatinya. Gitu. Jangan, apalagi sampai menjadikan lupa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu kan jelas. Dalam surat apa itu? Al-Munafiqun. Wahai orang-orang beriman, janganlah menjadikan lupa, ya. Janganlah menjadikan kalian lupa kepada Allah. Apa? Harta kalian dan anak kalian. Jangan karena harta dan anak lupa mengingat Allah, lupa ibadah kepada Allah, dan barang siapa melakukannya maka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kalau kita lihat redaksi dari ayat itu secara tidak langsung Allah ya itu berkata begini, silahkan punya harta, silahkan punya anak, tapi jangan lupa kepadaku. Enggak? Itu secara tidak langsung kan Allah seperti itu berfirman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah itu. Awas, janganlah harta kalian, anak kalian menjadikan kalian lupa daripada zikir kepada Allah. Berarti mafhumnya ya yang bisa difahaminya dari ayat itu adalah silahkan punya harta. Kalau bisa kamu jadi manusia terkaya di dunia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti sekarang yang lagi viral itu orang Prancis itu. Siapa, Mas? Ada seorang muslim pengusaha yang sangat sukses di Prancis itu. Ya. Sekarang hartanya dipakai untuk membela umat Islam di sana. Seorang wanita di sana itu di Prancis itu kan kalau pakai kerudung sama nikob itu kan didenda. Ya, itu tidak sedikit harus bayar karena pakai kerudung, pakai jilbab. Wanita di Prancis itu harus bayar ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Kalau uang kita itu dibayar sama dia itu, dibayar semua. Agar wanita muslimah di Perancis bebas berjilbab, semua ditanggung jawab oleh dia, dendanya dibayar. Masya Allah. Ya. Kalau di kita seperti yang meninggal beberapa waktu lalu itu siapa sih? Koch Stephen itu, mualaf Cina itu ya, yang mendirikan mualaf center itu kan dia juga begitu. Hartanya habis dipakai untuk sosial. Masya Allah ya. Ya kalau kita nggak punya mau bisa gimana? Makanya kita harus kaya. Allahumma. Kalau kita banyak duit, udahlah. Orang datang nggak punya beras, kasih satu karung. Orang datang nggak punya bayar listrik, kasih orang bayar. Aduh, masya Allah ya. Senang itu memberi itu ya. Ya, kalau kita senang gitu, nikmat memberi orang itu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekayaan dunia akhirat. Allah menjadikan kita orang-orang yang kaya raya dohiran wa batinan, dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Ala hadini bisidil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Allah lebih mencintai orang yang dermawan, senang memberi, walaupun orang itu fasik. Sekali lagi, orang yang dermawan, yang senang memberi, walaupun dia itu ibadahnya jelek, bahkan dia itu masih suka melakukan maksiat, fasik, daripada orang yang rajin ibadah, tidak pernah maksiat tapi pelit. Kenapa? Karena orang fasik, orang pendosa yang dermawan, yang senang memberi,
dia kelak akan diselamatkan oleh kedermawanannya. Bisa saja nanti turun taufik hidayah dari Allah, akhirnya dia insaf, dia tobat, berhenti maksiatnya. Tapi orang yang rajin ibadah, tidak pernah maksiat, pelit, nanti dia suatu saat celaka dengan pelitnya. Kalau ini kan ada harapan selamat, kalau itu kan celaka. Ya, paham? Ya apalagi kalau ahli ibadah dermawan, ya itu istimewa. Udah maksiat pelit lagi. Nah itu nggak ada harapan. Jadi seperti itu ya. Wazuhdu ahsanu mansobin ba'da tuko. Dan ternyata zuhud itu ya derajat atau tingkatan yang paling bagus setelah takwa. Setelah takwa wabihi, dan dengan zuhud itulah yunalu bisa dicapai maqamu arbabil ula, derajatnya para pemilik ketinggian. Ya, para pemilik ketinggian itu maksudnya adalah orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ya, lihat di tengahnya, wa bizuhdi yunalu arbabul ula minal ulama il amilin wasufiyatin nasikin. Ya orang-orang yang derajatnya sudah ditinggikan oleh Allah itu ya tidak ada lagi melebihi ulama amilin, ulama yang ilmunya bermanfaat, dan aulia arifin, para wali yang makrifat kepada Allah, dan sufiyah nasikin. Artinya para pencari kesucian jiwa, ya, para sufi itu atau ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang mencari tanpa lelah kesucian jiwa. Nah, itu arti dari orang sufi. Ya. An-nasikin, yang dengan ibadahnya tiada henti itu, sehingga tidak ada waktu untuk selain Allah karena saking ingin mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Itu ahlu sufi atau sufiyah. Wallahu a'lam bishawab.